Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Tuti Alawiyah dalam acara podcast SMA Plus Asalam. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari organisasi Rohis. Mungkin boleh ya perkenalan dulu dari akangnya. Namanya, kelas, sama jabatan di Rohis itu sebagai apa? Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Riki Fadila dari kelas 12 IPS 1. Jabatan saya ada di sesi dakwah. Wah, kalau tetenya? Nama saya Naila Khadijatul Kubro dari kelas 12 IPS 1 dengan jabatan sebagai ketua. Oh, ketuanya ya. Nah, sebelum berbicara mengenai Rohis nih, Ibu pengen tahu dulu seberapa pentingkah sebuah organisasi bagi kalian, gitu ya. Organisasi bagi kami itu sangat penting sekali. Kita bisa lihat dari manfaat dari organisasi itu sendiri. Nah, diantaranya kita itu bisa meningkatkan kedewasaan kita. Dikarenakan di dalam organisasi, kita akan belajar sesuatu yang mungkin gak ada di kelas. Contohnya seperti manajemen waktu. Nah, ketika kita ikut yang namanya organisasi, kita akan dituntut harus bisa menyeimbangkan antara kegiatan belajar mengajar dengan organisasi itu sendiri. Nah, selain itu, kita juga akan belajar untuk bertanggung jawab. Kita juga belajar untuk berani public speaking. Nah, dikarenakan dalam organisasi itu kan kita banyak anggotanya. Nah, di sana kita akan dihadapi masalah-masalah atau tugas-tugas, dan di sana kita harus bisa public speaking, harus bisa menyatakan pendapat, tukar pikiran atau tukar pendapat demi terselesaikan masalah tersebut. Oke, mungkin tetanya Sedikit menambahkan Iya, ya Ibu. boleh. Jadi mungkin dalam berorganisasi juga kita bisa belajar bertanggung jawab dalam peran apa yang kita dapatkan atau tugas apa yang kita dapatkan gitu. Terus juga mungkin bisa saja sambil memanfaatkan waktu luang kita untuk hal-hal yang bermanfaat yang ada di Rohis gitu. Oh, gitu ya. Jadi mungkin organisasi itu penting banget ya karena kita tidak mendapatkan ilmu lebih kalau tidak ikut organisasi karena kita juga kan makhluk sosial, harus bersosialisasi. Yang ilmu secara umum pengetahuan tentang ekstrakurikuler nggak mungkin kita dapatkan di kelas gitu ya mungkin. Nah, selanjutnya berbicara mengenai rohisnya. Iya. Rohis itu apa sih sebenarnya? Kalau kalau Ibu jujur aja ya tidak tahu karena dari sekolah juga pas Ibu zaman sekolah itu adanya namanya IREMA. Kalau di Ibu dulu IREMA itu namanya Ikatan Remaja Masjid, dibimbing langsung sama guru, terus pembelajarannya mencakup fikih wanita. Kalau yang wanita kan dipisah ya antara wanita sama laki-laki. Kemudian ada pembelajaran juz amma, ada pembelajaran tajwid dan sebagainya. Nah, kalau di Rohis itu seperti apa gitu? Kalau misalkan dari kegiatannya mungkin sama aja ya Bu. Cuman Rohis itu berbentuk sebagai organisasi gitu. Jadi ada struktur organigramnya juga dan punya program kerjanya juga gitu. Jadi perbedaannya cuma sedikit gitu aja mungkin. Ada yang ditambahkan dari Akang? Mungkin izin menambahkan, mungkin Iya. kalau Rohis ini kita kan bentuknya organisasi. Iya. Kita juga kayak mengatur sebagai panitia dalam sebuah acara keagamaan. Mungkin kalau Irema kan belajar aja. Kalau di sini kita juga kayak turun dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Sama ya kayak organisasi, Iya. kayak OSIS yang lain. Nah, Iya. apa sih yang membedakan Rohis dengan organisasi yang lain gitu? Bedanya apa? Kan mungkin Rohis tidak semua sekolah punya ya. Kalau bedanya dengan organisasi lain apa gitu? Organisasi yang lain apa? Kalau perbedaan Rohis dengan organisasi lain, perbedaannya tuh dalam basisnya mungkin ya. Karena kalau Rohis ini dalam konteks keagamaan atau dalam konteks Islam. Gitu. Kalau kenapa sih kalian harus ikut Rohis? Kenapa tidak organisasi yang lain gitu eh yang lebih mantep lah kata Ibu mah ya. Kenapa harus di Rohis gitu? Kalau menurut saya gitu, saya memilih Rohis karena organisasi ini tuh lebih memperdalam keagamaannya gitu. Jadi bisa lebih eh, bisa lebih Memperkenalkan memperdalam mungkin ya. ilmu agama gitulah Ibu. Jadi eh gitulah. Boleh ditambahkan boleh? Ya, seperti yang tadi telah disampaikan, sama intinya
Kalau rohis ini kita lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sekolahnya udah SMA plus Asalam nih, udah ada program keagamaannya. Di rohis ini jadi makin plus lagi. Oh, Iya. jadi plusnya itu Agamanya ya. makin Jadi plus-plus. jadi kalau di sekolahnya plus, di ekstranya juga ada plus-plusnya Betul gitu ya, sekali. yaitu bentuknya seperti rohis. Selanjutnya kita ke programnya ya mungkin. Program rohis itu seperti apa bentuknya, kegiatannya apa aja yang dipegang rohis sendiri sama eh, yang bergabung sama sekolah programnya. Yang pertama dari Rohis kita mempunyai program odol atau one day one lembar. Jadi di kegiatan ini tuh kita dalam sehari membaca Al-Quran 1 lembar. Terus ada juga bersemi. Kalau bersemi itu bersih-bersih masjid rapih gitu. Yang ketiga ada juga kultum sesudah sholat duha bersama-sama. Terus ada juga kajian islaminya. Terus ada juga muhadoroh dan banyak lagi. Banyak ya Iya. program-programnya. Mau ditambahkan boleh? Sudah segitu. Sudah segitu ya. Kalau yang ekstra-ekstra dari rohis yang mencakup ke sekolah apa? Yang ada kaitannya dengan sekolah. Oh iya, ada juga yang bergabung sama sekolah yaitu one day 500 perak. Jadi setiap hari itu setiap siswa menyisihkan uangnya 500 untuk dipakai untuk membantu siswa dalam pembiayaan sekolah. Oh, jadi programnya bagus ya. Jadi membantu teman-teman atau adik-adik SMA Salam yang eh, untuk pembiayaan gitu itu dari program Rohis. Pernah nggak sampai ke ada yang melunasi biaya siswa itu dari program One Day 500 tadi? Alhamdulillah sudah ada. Iya, Sudah beberapa alhamdulillah. orang. Sudah ada. Lebih dari 3. Iya, Oh, ini programnya baru ya? iya. Iya, baru Oh, tahun kemarin. oh, alhamdulillah ya mungkin untuk selanjutnya lebih bagus lagi di apa sih? Di teknisnya Dalam pengimplementasian. dalam pengimplementasiannya mungkin dipertingkatkan lagi gitu ya. Iya. Nah, selanjutnya kan kalian Ibu dengar pernah ada studi banding dari sekolah lain ke SMA Plus Asalam. Nah, kira-kira apa yang membedakan Rohis sekolah lain dengan sekolah SMA Plus Asalam? Kalau yang membedakan, oh ya sebelumnya kebetulan Rohis ini kan baru terbentuk di tahun kemarin. Jadi Baru mungkin rilis ya? iya, jadi mungkin baru sedikit-sedikit gitu sesuatu yang menonjolnya. Nah, kalau kita lihat dari SMA lain, perbedaannya tuh yang pertama Rohis kita alhamdulillah menjalankan program sholat duha dari hari Senin sampai hari Jumat. Biasanya kalau di sekolah lain di hari Jumat aja. Nah, terus alhamdulillah juga kita mengadakan kegiatan kultum setelah sholat Jumat itu sendiri yang disampaikan oleh anggota Rohis itu sendiri. Dan kalau untuk kegiatan tahunannya, kita mengadakan tukar kado di bulan Muharram yang di sekolah lain belum ada. Perbedaannya cukup signifikan ya. Kalau untuk Rohis yang baru terbentuk ini sudah bagus kalau menurut Ibu. Nah, selanjutnya nih, kita kan sebentar lagi mau Idul Adha nih. Kalau nggak salah tanggal 1 Agustus. Nah, mungkin program dari Rohis untuk membantu sekolah dalam kegiatan Idul Adha itu seperti apa bentuknya? Apa panitia aja atau ada program yang wah gitu? Untuk program Idul Adha, mungkin insya Allah kita akan mengadakan perlombaan. Tapi karena sedang masa pandemi, jadi mungkin perlombaannya akan berbasis online, Bu. Jadi semua siswa akan diwajibkan untuk ikut gitu. Bentuk perlombaannya boleh diceritakan? Mungkin untuk bentuk perlombaannya seperti mengisi soal lagi ya, Bu. Jadi nanti Soal yang berkaitan dengan iya, Idul soal Adha gitu yang ya? berkaitan dengan Idul Adha gitu. Terus? Terus juga selain itu anggota Rohis gitu, semuanya mungkin akan menjadi panitia Idul Adha di sekolah. Kemudian juga bakal ada perwakilan dari setiap kelas untuk menjadi saksi gitu. Saksi kurban gitu ya? Iya. Kalau untuk ajakan sendiri bagi teman-teman SMA Plus Asalam atau orang-orang di luar SMA Asalam yang pengen berkurban, ada nggak itu agendanya dari Rohis? Atau dari Rohis sendiri mau menyumbangkan sapi mungkin atau gimana? Mungkin insya Allah kita akan menyalurkan atau membantu masyarakat luar atau masyarakat dalam Asalam yang ingin berkurban, mungkin kita akan lebih bantu untuk salurkan. Gitu ya.
langsung ke cek IG-nya. Ya, Ada IG-nya nggak? Ada. Boleh dong dibocorin biar teman-teman ikut follow. IG-nya Rohis Semapas. Yes, Rohis Semapas. S-nya 2. Rohis sama pas gitu. Kalau mau kepo tentang Rohis SMA Plus Asalam boleh ya langsung ke IG-nya. Nah, ini kan Rohis baru terbentuk ya. Cuman baru terbentuk, kegiatan udah bagus, tiba-tiba pandemi gitu. Nah, mungkin kegiatan yang nggak terlaksana itu kegiatan yang mana aja dan yang terlaksana yang mana? Mungkin boleh diceritain. Mungkin yang nggak terlaksananya itu Rohis Go, Bu. Nah, Rohis Go itu sebenarnya ada program Rohis Go juga. Jadi di sini tuh kegiatannya kita pergi ke sekolah lain untuk mendengarkan kajian, terus juga bisa sharing-sharing studi tentang banding gitu. Rohisnya. Iya gitu. Karena pandemi ini, jadi kita nggak bisa keluar gitu loh, Bu. Jadi Jadi iya terhambatnya terhambat. yang Rohis Go gitu Iya. ya. Mungkin nanti untuk kedepannya impian dari kalian, dari Akang Teteh Rohisnya nih, Rohis itu akan dibawa kemana impiannya gitu? Apakah semua siswa SMA Plus Asalam nanti sama Rohis akan diumrohkan? Atau impian kedepannya Rohis SMA Plus Asalam plus dari Rohis itu akan seperti apa? kalau impiannya, saya harap Rohis agenda-agendanya bisa terpenuhi. Ya, salah satunya yang Rohis Go. Semoga pandemi juga segera berakhir, sehingga kita bisa melakukan studi banding ke Rohis-Rohis yang ada di sekolah lain. Saya juga harap Rohis ini kedepannya bisa semakin berkembang dan bisa menjadi fasilitas yang baik untuk anggotanya dalam hal minat dan bakatnya. Dan tambahan lagi ya Bu ya, dan semoga kegiatan-kegiatan yang Rohis lakukan ini bisa bermanfaat bagi halayak yang ada di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Ya, terima kasih atas waktunya kepada Kang Riki sama Teh Enai. Mungkin kalau untuk teman-teman warga SMA Salam yang pingin kepo tentang kegiatan Rohis, boleh langsung cek IG-nya Rohis atau kunjungi IG kami SMA Asalam Bandung sama YouTube-nya SMA Plus Asalam. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.